Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agna Wilda, mewakili kelompok 8 hari ini akan membuka sesi pengujian. Nah, di sini kami akan melakukan beberapa pengujian. Di antaranya, pertama ada uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua ada uji normalitas. Yang ketiga ada analisa korelasi dan determinasi dengan parsial dan berganda. Yang keempat ada regresi linear sederhana dengan hipotesis uji T. Dan yang terakhir ada regresi berganda dan hipotesis uji F. Nah, di sini kami memiliki data dengan tiga variabel. Ada variabel X1, X2, dan Y, di mana masing-masing memiliki 5 sampai 6 indikator. Dan kami memiliki total 144 responden. Nah, karena di sini kami menggunakan aplikasi SPSS sebagai alat atau media pengujian, jadi sebelum kita memulai pengujiannya, kita pindahkan terlebih dahulu data-data ini ke SPSS. Kita pindah terlebih dahulu. Nah, teman-teman, jika ingin memindahkan datanya, pastikan teman-teman mengklik pada data view di sini. Kita pindahkan. Ini untuk variabel X1. Lalu untuk variabel X2, ini sudah tercopy. Pindahkan juga di sini. Lalu untuk variabel Y, kita pindahkan juga. Nah, di sini datanya sudah terinput. Teman-teman perlu pindah ke sheet variable view untuk mengubah kolom nama agar semuanya bisa terlihat jelas atau bisa kita lihat dengan jelas. Kita ubah terlebih dahulu untuk variabel pertama, yaitu indikator pertama X11, X12, X13, X14, X15, dan total X1. Nah, lakukan langkah yang sama juga untuk variabel X2 dan Y. Nah, di sini kita sudah bisa membedakan mana variabel X1 dan mana variabel X2 serta variabel Y. Untuk memulai pengujiannya, saya akan memulai pengujian ini dengan uji validitas terlebih dahulu. Untuk memulai pengujian validitas, teman-teman perlu pergi ke menu analis, lalu cari menu correlate. Setelah itu, klik bagian bivariate. Nah, untuk uji validitas sendiri, kita akan mengujinya per variabel ya teman-teman. Jadi tidak langsung semua variabel, tapi kita ujinya untuk X1 terlebih dahulu. Kita klik. Lalu untuk variabel X1 kita masukkan ke kolom variabel. Nah, di sini teman-teman harus memasukkan sampai ke total X1-nya ya. Setelah itu kita klik OK. Dan nanti akan muncul tabel correlation seperti ini. Nah, inilah tabel yang akan kita gunakan untuk mengambil keputusan apakah data yang kita miliki itu valid atau tidak. Nah, karena di sini kita memiliki tiga variabel, X2 dan Y, sisanya jadi kita uji lagi untuk variabel tersebut. Klik ke bagian menu analis, correlate, lalu setelah itu bivariate. Nah, karena tadi kita sudah memasukkan variabel X1, jadi kita reset terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita pindahkan untuk variabel X2. Pindahkan ke kolom variabel. Setelah itu oke. Sama seperti tadi, kolom correlation ini adalah kolom correlation 2 yang akan kita gunakan untuk mengambil keputusan. Lalu untuk variabel terakhir, masih dengan menu yang sama, lalu setelah munculnya tab dialog ini, teman-teman perlu mereset terlebih dahulu. Setelah itu, kita pindahkan untuk variabel Y. Setelah terpindah, klik OK. Dan inilah tabel correlation untuk variabel Y. Nah, karena di sini kita akan melakukan hipotesis atau interpretasi atau menyimpulkan tabel ini, jadi kita pindahkan terlebih dahulu tabel ini ke Word. Kita pindahkan untuk tabel pertama.
Nah, di sini sebenarnya saya sudah melakukan pengujian sebelumnya agar kita bisa melihat mana angka atau nilai yang perlu kita ambil untuk melakukan pengujian. Jadi saya sudah menandai. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui bahwa tabel yang ada di Word ini, di sheet ini atau di halaman ini tuh sama seperti data atau tabel yang berada di SPSS tadi. Teman-teman bisa menyamakan ya. Untuk correlation X1 indikator pertama itu 0,81, di Word juga sama 0,81. Nah, jadi intinya untuk tabel X1, X2, dan Y tadi sudah saya pindahkan sepenuhnya ke tabel Word ini. Jadi kita tinggal menilai atau menyimpulkan bagaimana tabel ini atau kesimpulan dari tabel ini. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menandai dengan yang warna kuning untuk nilai koefisien dan yang warna hijau untuk nilai signifikansi. Jadi kita simpulkan, langsung simpulkan saja ya teman-teman. Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan setiap item pernyataan dalam mengukur variabel yang diteliti. Suatu item dinyatakan apabila memiliki nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel dan signifikansi itu Taylornya lebih kecil dari 0,05. Nah, berdasarkan hasil uji validitas terhadap 144 responden ini dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 diperoleh nilai R tabelnya itu 0,1638. Nah, R tabel ini bisa teman-teman dapat dari media internet, pokoknya dari Google juga bisa. Cara mengetahuinya itu teman-teman harus melihat di bagian baris kiri total respondennya. Jadi kalau responnya 144, teman-teman cari di baris 144 dengan kolom signifikansi atau taraf signifikansinya 5% atau 0,05. Nah, di sini kita mendapatkan nilai 0,1638, di mana eh, dapat kita simpulkan nilai R hitung bakal valid atau akan valid jika nilainya itu lebih besar dari nilai R tabel. Seperti yang teman-teman lihat, di sini nilai R tabel sudah saya tandai dengan yang warna kuning. Untuk indikator atau variabel pertama, variabel X1, untuk indikator X11, di sini nilainya 0,821. Indikator keduanya 0,780, lalu 0,751, 0,752, 0,755. Teman-teman bisa menyimpulkan kan bahwa di sini nilai-nilai yang saya tandai dengan yang warna kuning atau nilai R hitung yang kita dapat untuk variabel X1 itu lebih besar dari 0,1638 tadi. Artinya dapat kita simpulkan untuk variabel X1 ini datanya valid ya teman-teman. Nah, selain itu untuk variabel X2, teman-teman bisa melihat total X2 di sini. eh, dari baris percent correlation atau nilai R hitungnya. Di sini ada 0,687, 0,810, 0,765, 0,819, 0,580 hingga 0,498, di mana nilai-nilai ini lebih besar dari nilai R tabel tadi atau lebih besar dari 0,1638. Jadi untuk variabel X2 juga sumber yang kita dapat dari nilai R hitung ini bisa kita katakan valid. Lalu selanjutnya untuk variabel Y. Variabel Y kita di sini mendapatkan nilai R hitung sebesar 0,749, 0,795, 0,683, 0,727, dan 0,844. Di mana dapat kita simpulkan juga teman-teman bahwa variabel Y ini datanya dapat kita katakan valid atau lebih dari nilai R tabel yang kita dapat sebesar 0,1638 tadi. Nah, sehingga oh, belum teman-teman. Jadi kita harus melihat dari sumber lain, yaitu sumber signifikansi, di mana nilai signifikansi itu harus lebih kecil dari 0,05. Kita lihat ke atas. Nilai signifikansinya sudah saya tandai dengan yang warna hijau. Teman-teman bisa melihat sendiri. Untuk nilai variabel X1, itu nilainya kurang dari 0,05. Ada 0,00, 0,00, hampir semuanya bernilai 0,00 untuk variabel X1. Untuk variabel X2 juga bernilai sama. Seluruh tabel atau seluruh nilai yang saya tandai dengan warna hijau bernilai 0,00. Kita lihat untuk variabel Y sama juga, nilai yang saya tandai dengan yang warna hijau bernilai 0,00. Jadi dapat kita simpulkan bahwa seluruh
tabel atau seluruh data yang kita miliki pada penelitian ini dalam pengujian validitas bernilai valid atau nilai signifikansinya kurang dari 0,00. Nah, oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Sehingga, jika sudah dikatakan valid, berarti pengujian validitasnya sudah selesai sampai sini. Nah, karena kita di sini memiliki beberapa pengujian lain, saya akan lanjut ke pengujian selanjutnya, yaitu pengujian reliabilitas. Untuk pengujian reliabilitas sendiri, kita harus balik lagi ke SPSS. Nah, bagian sini teman-teman masih data yang sama seperti yang sudah saya input tadi sebelumnya. Ada seluruh data yang sudah saya input masih dengan menu yang sama di bagian analis. Namun di sini kita perlu pergi ke menu scale. Klik menu scale lalu klik menu reliability analysis. Nah, untuk ini sendiri, sama teman-teman, kita ujinya akan per variabel terlebih dahulu. Jadi tidak bisa semua kita uji ya, atau tidak bisa kita uji semua variabel. Kita ujinya satu-satu terlebih dahulu. Nah, untuk uji reliabilitas sendiri, kita hanya memasukkan indikatornya. Jadi dari X11, X12, X13, X14, dan X15. Lalu kita pindahkan ke kolom item yang akan kita uji. Nah, di sini kita perlu pergi ke menu statistik yang di samping. Lalu kita klik centang item, scale, dan scale if item deleted. Setelah itu kita continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini sudah muncul kolom atau tabel yang akan kita gunakan untuk mengambil keputusan. Untuk uji reliabilitas sendiri, kita akan menggunakan kolom ini, teman-teman. Kolom reliability statistik. Jadi, pastikan teman-teman nanti akan mengcopy tabel ini ke Word. Nah, karena di sini kita punya 3 variabel dan 2 variabel lainnya belum diuji, jadi kita uji terlebih dahulu seluruh variabelnya. Kita klik lagi menu analis. Klik lagi menu analis. Lalu kita pilih menu scale, reliability, dan ini kita reset terlebih dahulu. Nah, untuk variabel X2 kita pindahkan indikatornya, seluruh indikatornya ke kolom items. Di menu statistik samping kita centang bagian descriptive for item, scale, dan scale if item deleted. Kita klik continue, setelah itu oke. Nah, ini untuk X2. Kolom atau tabel reliability statistik untuk kolom 2, untuk variabel kedua sudah muncul. Jadi nanti ini variabel kolom atau tabel yang akan kita gunakan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya untuk variabel terakhir yaitu variabel Y, masih dengan menu yang sama. Kita reset dulu tab dialognya. Lalu kita pindahkan seluruh indikatornya. Klik item dan pergi ke menu statistik. Kita centang 3 pilihan ini, 3 opsi. Klik continue, setelah itu oke. Nah, ini untuk Y, tabel reliability statistik untuk variabel Y. Jika sudah, sama seperti tadi kita pindahkan terlebih dahulu ke Word. Nah, kebetulan karena saya sudah melakukan pengujian sebelumnya juga, jadi untuk tabel-tabelnya sudah saya copy dan paste di Word juga. Tapi kalau teman-teman belum melakukan copy atau paste, pastikan teman-teman copy tabelnya dulu, lalu setelah itu paste di Word. Nah, ini untuk uji reliabilitas X1, kolom reliability statistik X1, ini untuk X2, dan ini untuk Y. Ini untuk Y. Nah, di sini dari tabel-tabel ini atau dari nilai Cronbach alpha-nya, kita bisa langsung menyimpulkan apakah datanya itu reliable atau tidak. Nah, uji reliabilitas sendiri ini kan dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian. Suatu instrumen dinyatakan reliable apabila memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Nah, berdasarkan hasil uji reliabilitas di sini,
teman-teman bisa melihat sendiri nilai Cronbach alpha untuk uji reliabilitas variabel X1 itu bernilai 0,826. Untuk X2 itu sebesar 0,793 dan untuk Y itu sebesar 0,804. Nah, dari nilai-nilai ini dapat kita simpulkan bahwa nilai tersebut itu lebih besar dari batas minimum reliabilitas, yaitu 0,60 tadi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa instrumen penelitian dinyatakan reliable dan memiliki tingkat konsistensi yang baik dalam mengukur variabel penelitian. Jadi teman-teman, untuk mengetahui atau menyimpulkan apakah data itu reliable atau tidak, teman-teman perlu melihat pada kolom reliability statistik ini, pada nilai atau kolom Cronbach alpha. Jika nilai Cronbach alpha yang itu lebih besar dari 0,60, dapat kita simpulkan bahwa data penelitian ini reliable atau layak digu- layak digunakan pada data penelitian. Nah, jika datanya sudah reliable, berarti artinya untuk uji reliabilitas sendiri itu sudah selesai. Nah, untuk itu saya akan langsung menguji pengujian selanjutnya yaitu uji normalitas. Nah, teman-teman, untuk uji normalitas sendiri kita perlu pergi lagi ke aplikasi SPSS. Nah, karena uji reliabilitas ini sedikit rumit atau sedikit panjang, kita akan lakukan stepnya satu persatu. Sama seperti pengujian sebelumnya, kita perlu pergi ke menu analis. Nah, tapi di sini teman-teman harus klik bagian regression. Nah, jika sudah regression, teman-teman pilih menu linear. Nah, untuk dependent sendiri, nanti kan akan muncul tab dialog seperti ini. Ada kolom dependent dan independent. Untuk dependent sendiri, kita akan masukkan total Y. Karena total itu merupakan variabel yang dependent. Sementara untuk kolom independen sendiri, kita masukkan total X1 dan total X2. Untuk uji normalitas sendiri, kita hanya menggunakan total dari masing-masing variabel. Lalu kita masuk ke menu Self. Teman-teman harus mengklik bagian residual bagian kanan ini, menu Unstandarized. Setelah itu kita klik Continue, lalu oke. Nah, nanti akan muncul beberapa tabel, tapi kita belum fokus ke tabel ini. Kita harus balik lagi ke dataset untuk melihat apakah muncul atau tidak menu atau kolom regression pertama atau residual pertama, sorry. Nah, ini kolom residual pertama yang akan kita gunakan untuk meneliti atau menyimpulkan apakah data ini normal atau tidak. Karena jika sudah muncul kolom ini, artinya teman-teman bisa langsung menguji apakah data ini normal atau tidak. Jika kolom ini atau kolom residual pertama sudah muncul, teman-teman harus balik lagi ke menu analis. Tapi di sini teman-teman harus pergi ke menu non-parametric test atau non-parametric test. Lalu klik legacy dialogs dan klik one sample KS. Nah, nanti akan muncul tab dialog seperti ini. Lalu variabel mana yang harus diuji atau dipindahkan ke tes variabel list ini atau ke kolom tes variabel list ini. Teman-teman harus memindahkan variabel ini, variabel yang sudah kita dapat tadi dari pengujian regression sebelumnya. Kita pindahkan, lalu kita klik OK. Nah, dari sinilah dari tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test, kita bisa menyimpulkan apakah data ini normal atau tidak. Jadi teman-teman harus memindahkan terlebih dahulu atau ini patokannya tabel one sample Kolmogorov-Smirnov ini patokan agar teman-teman bisa menilai apakah data ini normal atau tidak. Jadi kita copy terlebih dahulu. Jika sudah di jika sudah di copy, kita pergi ke Word dan kita tempel di sini. Ini sebelumnya sudah saya tempel, sudah saya paste. Jadi kita tinggal membacanya saja. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, sama seperti tadi, saya juga sudah menandai nilai mana yang akan kita gunakan untuk jadikan patokan. Teman-teman bisa melihat sendiri pada baris assume significancy to Thailand.
nilai yang saya tandai dengan warna hijau adalah nilai untuk kita mengambil keputusan. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, pada data penelitian diperoleh nilai signifikansi p-value sebesar 0,200. Dalam pengujian statistik ini, nilai 0,5 ditetapkan sebagai tingkat signifikansi atau ambang batas toleransi kesalahan yang diterima dalam penelitian. Nah, angka 0,05 ini merepresentasikan batas toleransi kesalahan sebesar 5%, di mana hasil penelitian dianggap signifikan jika risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan berada di bawah 5%. Dalam konteks uji normalitas ini, jika nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal karena peluang terjadinya kesalahan pada data tersebut masih berada dalam batas yang dapat ditoleransi atau berdasarkan hasil output tersebut karena nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari nilai 0,05, jadi dapat kita simpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal dan layak digunakan untuk analisis statistik parametrik selanjutnya. Jadi, karena nilai assume significance to Thailand atau nilai tingkat normalnya, di sini kita dapat angka 0,200, sementara minimumnya itu sebesar 0,05. Jadi apabila nilai yang kita dapat di sini itu lebih besar dari 0,05, dapat kita simpulkan bahwa data berdistribusi normal. Oleh karena itu, pengujian untuk uji normalitas apabila memang datanya berdistribusi normal artinya sudah selesai. Jadi pengujian normalitas di sini kita sudah bisa dicukupkan sampai sini saja. Nah, selanjutnya kita akan melakukan beberapa tes lagi. Hanya saja akan dilakukan oleh beberapa rekan-rekan saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meli Uliasodikin. Saya dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan mengenai uji korelasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan uji korelasi. Uji korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, serta mengukur seberapa kuat hubungan tersebut. Uji ini juga menentukan arah hubungan, apakah searah atau berlawanan arah. Oke, baik. Sebelumnya, yang perlu kita siapkan adalah datanya terlebih dahulu. Di sini saya ada data UAS untuk saya coba uji di dalam SPSS. Nah, dengan tiga variabel, ada variabel X1, X2, dan variabel Y dengan 144 responden. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita pindahkan terlebih dahulu data, total data yang ada pada ketiga variabel ini ke dalam SPSS. Ki- Kita pindahkan di dalam kolom data view ya, teman-teman. Hmm. Kita lakukan hal yang sama dalam X2 dan juga X3 dan Y maksudnya, mohon maaf. Kita lakukan hal yang sama pada data variabel Y. Nah, setelah datanya masuk semua, 144 data, di sini ada kolom variabel view. Kita ubah namanya terlebih dahulu sesuai dengan nama yang tadi, X1, X2, dan variabel Y. Setelah itu kita lakukan uji dengan cara kita klik Analyze dan Correlate, Bivariate, lalu kita pindahkan ketiganya ke dalam variabel. Setelah itu kita cek ini sudah checklist semua dan kita klik OK, maka akan keluar output seperti ini. Kita copy dulu teman-teman. Dan saya akan menginterpretasikannya di sini. Nah, seperti yang teman-teman lihat, hasil daripada uji korelasinya seperti ini. Kita lihat. Hubungan antara X1 dan X2 itu terdapat pada angka 0,617 ini ya.
0,617 dengan nilai signifikan 0,00, yang dimana nilai signifikannya ini adalah kurang daripada 0,05, yang artinya terdapat hubungan positif eh, yang kuat dan signifikan antara variabel X1 dengan variabel X2. Artinya semakin tinggi nilai X1, maka nilai X2 juga akan cenderung meningkat berdasarkan pedoman interpretasi koefisien korelasi. 0,617 termasuk dalam kategori hubungan kuat karena dia sudah mendekati 1 ya, teman-teman. Nah, lalu untuk hubungan X1 sendiri dengan Y itu ada pada angka 0,519. Hubungan X1 dengan Y ada pada 519 dan signifikansinya 0,00 yang berarti kurang daripada 0,05. Yang berarti hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara variabel X1 dengan variabel Y. Artinya, semakin tinggi nilai X1, maka nilainya juga cenderung meningkat. Nilai koefisien sebesar 0,519 itu termasuk ke dalam hubungan sedang ya, teman-teman. Lalu yang terakhir ada hubungan antara X2 dan variabel Y. Itu ada pada nilai 0,608 dan signifikansinya 0,00 yang berarti kurang daripada 0,05. Nilai koefisien korelasi Pearson pada antara X2 dan Y itu sebesar 0,609. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang juga kuat dan signifikan antara variabel X2 dan Y. Artinya, semakin tinggi nilai X2, maka nilainya juga cenderung meningkat. Nilai koefisien sebesar 0,608 termasuk dalam kategori hubungan yang kuat. Oke, baik teman-teman. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Delia dari kelompok 8. Pada video kali ini izinkan saya untuk menjelaskan cara melakukan uji analisis determinasi parsial dan berganda. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama untuk melakukan uji determinasi parsial dan berganda adalah kalian bisa masuk ke dalam Excel untuk melihat data dari respondennya. Kemudian masuk ke dalam SPSS, klik variabel view, klik variabel X1, X2, dan Y. Kemudian kembali lagi ke Excel, klik bagian X1, kalian bisa salin totalan dari X1. Kemudian ke SPSS, masuk ke bagian data view, paste di bagian variabel X1, kemudian balik lagi ke Excel, masuk ke dalam variabel X2, masuk ke dalam data variabel X2, salin totalan X2, paste. Lakukan hal yang sama sampai variabel Y. Ke Excel, ke variabel Y, salin, kemudian masuk lagi ke dalam SPSS. Kemudian klik Analyze, pilih Regression, klik Linear, masukkan variabel Y ke dalam kotak dependen, kemudian X1 ke dalam kotak independen, dan klik OK. Berikut adalah hasil dari uji determinasi parsial X1 terhadap Y. Kemudian balik lagi ke data SPSS, klik Analyze, lakukan hal yang sama, klik Analyze, klik Linear, kemudian pindahkan variabel X1 dan masukkan variabel X2 ke dalam kotak independen. Kemudian klik OK. Nah, kemudian output dari X2 terhadap variabel Y keluar. Kemudian balik lagi ke data SPSS, klik Analyze, pilih Regression, pilih Linear, dan masukkan X1-nya juga. X1 dan X2 masukkan ke dalam kotak independen. Klik OK. Kemudian outputnya akan keluar.
untuk variabel X1 dan X2 terhadap Y. Dan hasil untuk melihat uji determinasi parsial bisa dilihat pada tabel model summary. Di sini sudah ada tabelnya. Mengapa sudah ada? Karena sebelumnya saya sudah melakukan uji tersebut. Dan untuk determinasi parsial pada X1 terhadap Y, diperoleh nilai R square R pangkat 2 sebesar 0,269. Nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,269 menunjukkan bahwa variabel X1 mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel Y sebesar 26,9%, sedangkan sisanya sebesar 73,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian serta faktor-faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel X1 dalam menjelaskan variasi variabel Y berada pada kategori cukup, karena hanya mampu menjelaskan 26,9% perubahan yang terjadi pada variabel Y, sedangkan 73,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Selanjutnya, untuk hasil determinasi parsial X2 terhadap Y, diperoleh nilai R square sebesar 0,369. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,369 menunjukkan bahwa variabel X2 mampu menjelaskan variasi atau pengaruh terhadap variabel Y sebesar 36,9%. Sedangkan sisanya sebesar 63,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian serta faktor-faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel X2 memiliki kontribusi sebesar 36,9% dalam menjelaskan perubahan pada variabel Y, sedangkan 60,31% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang diteliti. Selanjutnya, untuk determinasi berganda, hasilnya juga dapat dilihat pada tabel model summary, yang dimana nilai R-square besar 0,402 menunjukkan bahwa variabel independen X1 dan X2 secara simultan bersama-sama mampu menjelaskan variasi variabel dependen Y sebesar 40,2%, sedangkan sisanya sebesar 59,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian atau oleh faktor-faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kontribusi variabel X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap variabel Y adalah sebesar 40,2%, sedangkan 59,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meili Aulia Sodikin dengan nomor induk mahasiswa 24 10 10 50 14 22. Saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai regresi linier sederhana dan uji hipotesis T. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Regresi linier sederhana itu adalah metode analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh satu variabel independen X terhadap satu variabel dependen Y. Analisis ini bertujuan untuk mengukur besarnya perubahan pada variabel Y yang dipengaruhi oleh perubahan variabel X serta memprediksi nilai variabel Y berdasarkan nilai variabel X. Persamaannya ada pada Y sama dengan A plus BX. Y itu yaitu sebagai variabel dependen atau terikat, X sebagai variabel independen atau bebas, A itu konstanta yaitu nilai variabel Y ketika nilai X sama dengan 0, B koefisien regresi yaitu besarnya perubahan pada variabel Y akibat setiap perubahan satu satuan pada variabel X. Oke. Kita lanjut untuk uji regresi linier sederhana. Jadi pertama yang akan kita lakukan adalah kita menyiapkan datanya terlebih dahulu. Di sini saya memiliki data UAS, teman-teman. Pada data UAS ini saya memiliki 3 variabel, yaitu ada variabel X1, variabel X2, dan variabel Y. Sebelum kita uji, kita pindahkan terlebih dahulu data yang ada pada Excel ini ke dalam SPSS. Yang pertama, data X1 saya pindahkan ke dalam data view di dalam SPSS. Kita langsung copy aja, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada variabel X2. Kita copy dan paste di dalam SPSS pada kolom berikutnya.
Lanjut satu lagi untuk variabel Y itu sendiri. Nah, di sini datanya sudah masuk semua, teman-teman. Di sini berjumlah ada 144 data. Lanjut kita ke variabel view, kita ubah namanya di sini menjadi variabel X1, variabel kita ubah namanya di sini menjadi variabel X1, variabel X2, dan yang terakhir tadi variabel Y. Maka di data view itu akan terubah sendirinya di atasnya. Oke. Baik, setelah itu yang lainnya kita abaikan saja. Kita klik Analyze, Regression, dan Linear. Untuk Y, yaitu adalah dependent, variabel dependent, kita masukkan di sini. Dan kita masukkan satu variabel dulu, yaitu X1 di dalam independen. Lalu kita klik OK, maka akan keluar output seperti ini. Nah, di sini ada output koefisien A. Kita copy ya, teman-teman. Kita salin, kita pindahkan ke dalam Word. Nah, kemarin saya ini udah membuat, tapi kita ulang ya, teman-teman. Kita masukkan ke dalam Word. Nah, dapat kita lihat di sini ada hasil uji yang kita lakukan di sini adalah nilai konstantanya itu sebesar 8, konstantanya itu sebesar 8,879. Ini menunjukkan bahwa apabila variabel X1 itu bernilai 0, maka nilai variabel Y diperkirakan sebesar 8,879. Nah, nilai koefisien regresi variabel X1 itu sebesar 0,535 dengan signifikan 0,00. Yang berarti nilai variabel X1 sebesar 0,535 ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan eh, satu satuan pada variabel X1 akan meningkatkan nilai variabel Y sebesar 5,535 satuan. Dengan asumsi variabel lain itu berada dalam kondisi yang konstan. Koefisien regresi yang bernilai positif, di sini positif teman-teman, menunjukkan bahwa hubungan antara variabel X1 dan Y itu bersifat positif atau searah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi nilai X1, maka nilai Y juga cenderung semakin tinggi. Sebaliknya, kalau nilai X1-nya itu menurun, maka nilai Y juga akan ikut menurun. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu kita lanjut untuk uji regresi variabel X2. Karena tadi kita udah melakukan Y1, untuk Y1, kita lakukan hal yang sama pada uji regresi linear sederhana untuk variabel X2. Kita reset dulu, teman-teman. Nah, untuk variabel Y itu letaknya tetap ada di dependent dan X2 itu kita masukkan ke independent seperti halnya X1 tadi pertama. Kita klik OK dan akan keluar output yang sama, tapi di sini berbeda ya, teman-teman. Di sini X2 kita copy lagi dan kita pindahkan ke Word. Kita salin di sini. Nah, dapat teman-teman lihat di sini bahwa konstanta yang dihasilkan dari hasil regresi linear sederhana itu ada pada 8,092. Ini berarti variabel X2 ketika variabel X2 itu bernilai 0, maka variabel Y-nya itu diperkirakan sekitar 8,092. Nah, nilai koefisien regresi variabelnya itu ada pada 0,504. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel X2
itu sebesar 0,504 yang menunjukkan bahwa peningkatan satu satuan pada variabel X2 akan meningkatkan nilai variabel Y juga sebesar 0,504 satuan dengan asumsi variabel lain berada dalam kondisi yang konstan. Nah, koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa hubungan antara variabel X2 dan Y bersifat positif atau searah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi nilai X2, maka nilai Y juga cenderung semakin tinggi. Sebaliknya, apabila nilai X2 menurun, maka nilai Y juga cenderung mengalami penurunan. Oke, baik. Nah, di sini saya akan melakukan uji T hipotesis. Di sini ada nama yang namanya T T table, oke? Nah, caranya seperti yang tadi kita sudah uji ya teman-teman, tanpa kita sadari di sini ada langsung muncul uji T, hasil daripada uji T tersebut. Lalu kita lihat di sini penjelasannya, uji T parsial itu adalah pengujian statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen atau X secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel independen Y dalam model regresi. Pada uji T, nilai T hitung yang diperoleh dari output SPSS akan dibandingkan dengan T table yang diperoleh berdasarkan tingkat signifikansi A dan derajat kebebasan. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak. Oke. Hipotesisnya itu ada HO dan HA. Ini harusnya HA ya, teman-teman. Nah, rumus derajat kebebasan itu ada DF sama dengan N min 2. Kenapa di sini 2? Di sini 2 itu karena dia ada dua variabel, tadi variabel X1 dan X2. Variabel dan N sendiri di sini adalah jumlah respondennya. Nah, tadi kita melakukan uji. Di sini ada 144 responden yang tadi di data view ya teman-teman. 144 data responden dan dua variabel. Variabel X1 dan X2. Nah, kita dari variabel X1 dulu ya. Variabel X1 berarti 144 dikurangi 1 dikurangi 1. Jadi kurangi 2 ya. Sama dengan 142. Nah, ketika kita lihat di sini di table 142 di barisan ini. Nah, ini ada di 0,025 itu terdapat di baris ke 142 terdapat angka 197681. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ya, teman-teman. Nah, berarti jika ketika X1-nya itu adalah tadi T-table dari X1 itu adalah 7,227 dan T-table-nya itu 1968. Selain itu, nilai signifikansinya itu adalah 0,00 dan di atas tadi signifikansi T-table-nya itu adalah 0,50. Maka hasil interpretasinya adalah hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel X1 itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Hal ini dibuktikan oleh T hitung sebesar 7, yang tadi 7,27 yang lebih besar daripada T table yang sebesar 1,968. Selain itu, nilai signifikansinya juga sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Oke. Nah, nilai koefisien regresi B sebesar 0,535 yang bernilai positif memungkinkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel X1 akan meningkatkan nilai variabel Y sebesar 0,535. Kesimpulannya, berdasarkan nilai hasil uji T, diperoleh nilai T hitung sebesar 7,227 yang lebih besar daripada T table sebesar 1977 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada 0,05. Nah, maka dari itu HO yang dihasilkan itu adalah ditolak. HO ditolak.
dan HA diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Nah, lalu yang kedua, di sini ada hasil uji T. Hasil uji T daripada variabel X2. X2 terhadap Y. Seperti yang tadi kita lakukan juga, kita melakukan hal yang sama, 144 dikurangi 2, karena 2 variabel ya. 144 dikurangi 2 itu ada di 142. Ini masih sama seperti tadi dengan perbedaan nilai T-table. Nilai T-table pada X2 di sini ada 9,114. Yang dimana nilai T hitung kali ini lebih besar daripada T-table. T hitungnya di sini tadi 9,114, sedangkan T table tadi kan sama seperti yang sebelumnya ada pada 1,968. Berarti em, dan selain itu nilai signifikansinya itu adalah 0, dia kurang dari 0,5, maka HO-nya itu ditolak. Begitu teman-teman. Jadi berdasarkan hasil uji T, diperoleh nilai T hitung sebesar 9,114 yang lebih besar daripada T table sebesar 1,977. Dan nilai signifikansi sebesar 0,00 yang lebih kecil daripada 0,5. Dengan demikian, HO ditolak dan HA diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Oke, baik teman-teman. Sekarang akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Viola Delia dari kelompok 8. Pada video kali ini izinkan saya untuk menjelaskan cara melakukan analisis uji regresi linear berganda dan hipotesis uji F. Berikut langkah-langkahnya. Untuk langkah pertama, kalian bisa membuka Excel untuk melihat data dari responden. Masuk ke bagian aplikasi SPSS, ke variabel view, kemudian masukkan variabel X1, X2, dan Y. Kemudian, kembali lagi ke Excel untuk mencari regresi linear berganda dan uji hipotesis F. Salin bagian total dari X1. Setelah itu balik lagi ke SPSS, ke bagian data view, paste di variabel X1, kembali lagi ke Excel, masuk ke bagian data X2, salin total dari X2, masuk lagi ke Excel, paste di variabel X2 untuk data X2, kembali lagi ke Excel, kemudian masuk ke data Y, salin totalan dari data Y, salin, kemudian copy di bagian variabel Y. Setelah itu, klik Analyze, pilih Regression, kemudian Linear, masukkan variabel Y ke kotak dependent, kemudian masukkan X1 dan X2 ke kotak independen. Setelah itu, kalian bisa klik statik, centang R-squared, deskriptif, part and partial, collineatory, dan Durbin-Watson. Kemudian klik continue. Setelah itu, masuk klik plot, masukkan spreadsheet ke bagian kotak Y, untuk Z-Pred ke bagian kotak X. Kemudian centang histogram dan normal probability plot. Kemudian klik continue dan klik OK. Berikut hasil outputnya. Dari hasil tersebut, untuk mengetahui hasil dari uji analisis regresi linear berganda bisa dilihat pada tabel koefisien, di mana interpretasinya Y sama dengan 5.937 ditambah 0,239 X1 ditambah 0,386 X2. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 memiliki arah pengaruh positif terhadap Y. Nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,239 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan X1 akan meningkatkan Y sebesar 0,239 satuan. Sementara itu, nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,386 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan X2 akan meningkatkan Y sebesar 0,386 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan.
Berdasarkan nilai signifikasi, X1 memiliki nilai sig sebesar 0,006 dan X2 sebesar 0,000. Karena kedua nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa X1 dan X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Selain itu, variabel X2 memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap Y dibandingkan X1 karena memiliki nilai koefisien beta yang lebih besar yaitu 0,464. Jadi kesimpulannya adalah X1 dan X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y dengan X2 sebagai variabel yang paling dominan memengaruhi Y. Sedangkan untuk hasil hipotesis uji F bisa dilihat pada tabel ANOVA, yaitu hipotesisnya H0 variabel X1 dan X2 secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan H1 variabel X1 dan X2 secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Berdasarkan hasil uji F atau simultan, pada tabel ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar 47.459 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000. Karena nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dengan demikian, model regresi yang digunakan layak untuk menjelaskan hubungan antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Terima kasih.